Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembahasan kita nantinya akan melihat bagaimana proses terbentuknya BPUPKI sampai akhirnya terbentuk PPKI. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang perdananya PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selengkapnya untuk memahami pembahasan materi hari ini, mari ikuti tayangan dalam video berikut ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita. Bagian pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini kita akan mengawali dengan yang pertama pembentukan BPUPKI. Nah, Jepang telah mengalami banyak kesalahan dalam Perang Pasifik. Jadi untuk menarik simpati bangsa Indonesia, saat itu agar mau membantu mereka, maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kunaiki Koiso dalam sidang parlemen mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, saat itu Indonesia masih berada dalam jajahan Jepang. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang akhirnya mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kyosakai. Kemudian berselang 2 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua maksud Bapak Ichiba Ngase Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Soroso dari Indonesia. Adapun jumlah anggota BPUPKI itu berjumlah 67 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Dan mereka ini, anggota-anggota BPUPKI ini mempunyai tugas yang pertama secara umum untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Sementara itu tugas BPUPKI ini secara khusus dalam sidang. Yang pertama membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, sesudah sidang pertama BPUPKI bertugas membentuk reses selama 1 bulan. Kemudian yang ketiga membentuk panitia 9 yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota. Yang keempat, mereka ini membantu panitia 9 bersama panitia kecil, dan yang terakhir panitia 9 menghasilkan piagam Jakarta. Kemudian yang kedua, sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Jadi sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas dasar negara. Sidang kedua dilanjutkan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini berlangsung di Gedung Chusangi-in yang sekarang ini dikenal dengan Gedung Pancasila di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya ini adalah kejadian penting selama sidang BPUPKI. Pada sidang hari pertama, tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI meminta para anggota BPUPKI untuk menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Nah, saat itu Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara yang terdiri dari 5 dasar. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan sosial. Usulan ini disampaikan secara lisan, adapun secara tertulis Mr. Muhammad Yamin mengusulkan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidato tentang dasar negara. Waktu itu Supomo mengusulkan dasar Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Nah, karena belum ada satu kesimpulan yang tepat yang bisa diterima oleh semua anggota BPUPKI, akhirnya kembali dilanjutkan pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Kali ini giliran Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kelima dasar negara tersebut diberi nama oleh Soekarno, yaitu Pancasila. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Panitia ini mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Hasil rapat tersebut adalah terbentuknya panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini terdiri atas anggota yaitu Ketua Soekarno, golongan kebangsaan, ada Insinyur Soekarno sendiri, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Kemudian dari golongan Islam itu ada Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Tugas Panitia 9 ini adalah menampung saran anggota dan menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu kesepakatan tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, dalam Piagam Jakarta tersebut termaktub perumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sidang kedua BPUPKI. Pada sidang selanjutnya ini, rancangan Undang-Undang Dasar dibawa ke sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam masa sidang tersebut, pada tanggal 14 Juli, naskah mukaddimah yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu disepakati oleh BPUPKI. Nah, naskah tersebut selanjutnya dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut, rumusan negara berbunyi sebagaimana yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, bisa disaksikan di layar. Iya, selanjutnya tanggal 16 Juli 1945, anggota sidang menerima secara bulat rancangan undang-undang. Jadi dengan demikian tugas BPUPKI telah selesai dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita akan masuk bagian kedua. Bagian ini kita akan membahas penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas dasar prakarsa bangsa Indonesia sendiri. Jadi kita awali dari tanggal 7 Agustus, itu Jepang membubarkan BPUPKI karena tugasnya memang sudah selesai. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat itu berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, namanya Seiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno akhirnya diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil dengan anggota 21 orang termasuk ketua dan wakilnya. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Anggota PPKI pun ditambah 6 orang lagi dan sehingga menjadi 27 orang dan semuanya adalah orang Indonesia. Nah, hal ini mempunyai nilai strategis dan arti penting karena PPKI itu murni dibentuk oleh bangsa Indonesia dan bukan bentukan Jepang.
Saat Jepang mengalami guncangan hebat, yaitu dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di Nagasaki dan di Hiroshima, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi tepatnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, PPKI ini mengadakan sidang pertama dengan membahas hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk komite nasional yang bertugas membantu presiden. Nah, perubahan penting dalam sidang ini adalah perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta. Jadi berikut ini ada beberapa perubahan dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan ini dikarenakan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus sore harinya itu menerima perwakilan Indonesia dari bagian timur. Jadi perwakilan tersebut menyatakan bahwa isi Piagam Jakarta Sila Pertama tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri atau pisah dari Indonesia yang baru 1 hari diproklamasikan. Ya, yang kedua, kata mukaddimah itu diganti dengan kata pembukaan. Kemudian yang ketiga, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab itu diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang keempat, pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam itu diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Baik anak-anak sekalian, kita sudah menyaksikan bersama tadi tayangan tentang sejarah dibentuknya BPUPKI, kemudian berlanjut sampai pada dibentuknya PPKI. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dalam sidang pertamanya PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Untuk lebih lengkapnya, saksikan tayangan berikut ini. Baik, berikutnya kita akan melihat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Di antaranya terdiri atas semangat persatuan, kesatuan, serta cinta tanah air. Nah, untuk semangat persatuan dan kesatuan, ini dapat kita wujudkan dengan cara tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Tokoh-tokoh Indonesia itu sangat beragam dan majemuk. Mereka itu berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan mereka itu bersatu demi mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang. Kemudian yang kedua, gotong royong dalam menyelesaikan masalah, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun kamu berada. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak setiap orang. Anak-anak, semua orang mempunyai hak yang sama dalam hidup bernegara. Kita adalah bagian dari negara, kita adalah warga negara. Oleh karena itu, hormatilah hak-hak orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman dan orang lain untuk mengemukakan pendapat. Dengarkan pendapatnya, jangan serta-merta menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri, karena perilaku ini dapat menimbulkan perpecahan. Kita generasi bangsa yang menikmati buah perjuangan dari para pejuang terdahulu, yang dengan susah payah mempersatukan negeri ini. Janganlah kita merusak sendi-sendi persatuan dengan sikap egois, terutama tidak mau mendengar, tidak mau memberi kesempatan kepada teman kita untuk mengungkapkan pendapat dalam suatu diskusi, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain, dan orang lain juga tidak boleh memaksakan kita. Jadi sama-sama kita menjaga diri untuk hidup rukun dan damai di negeri ini, tanpa paksaan terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Kemudian yang keenam, menghargai perbedaan yang ada.
Kita adalah bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan kita meliputi banyak hal, seperti pekerjaan, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Semuanya berada dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan sikap bertoleransi atas perbedaan yang ada di negeri ini. Janganlah menyulut api, karena api dapat membakar. Maka utamakanlah persatuan dan ukhuwah dalam kehidupan bernegara, agar kita semua sama-sama merasakan kedamaian di bumi pertiwi tercinta ini. Yang kedua, semangat kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila adalah cinta tanah air. Kamu dapat mewujudkannya dengan menghargai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Negara kita ini sedang berkembang, negara kita ini bukan negara maju, maka majukanlah negara sendiri dengan membeli produk karya anak negeri ini. Yang kedua, gunakan bahasa persatuan dengan baik dan benar. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak menghina atribut negeri seperti simbol, lambang, bendera, dan lain-lain. Karena semua itu diperjuangkan oleh para pahlawan dengan pengorbanan nyawa, harta benda, dan sebagainya. Mereka tulus dengan niat suci untuk masa depan para generasi penerus setelah mereka. Kita adalah penerus mereka. Hormati jasa-jasa perjuangan mereka. Yang keempat, dahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Yang kelima, aktif dalam organisasi madrasah seperti dokter kecil, OSIM, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kerja bakti di lingkungan rumah. Nah, itulah contoh-contoh nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita terapkan saat ini. Ya, anak-anak sekalian, tidak terasa kita sudah membahas semua materi pada pertemuan kali ini tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Bapak ucapkan selamat belajar, dan sekarang kalian akan mengerjakan tugas secara mandiri yang terdapat pada link berikut ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.